Hai, sobat trader semua. Hari ini gue bakal sharing juga latihan trading gue ke 39 apa 38 gitu. Nah, jadi di sini gue seperti biasa gue latihan ya sebelum gue nanti di live-nya juga. Nah, jadi tujuan gue bikin video ini adalah untuk studi kasus juga ya. Kira-kira kalau misalkan terjadi pattern-pattern seperti ini, tindakan apa yang mesti kamu ambil juga. Nah, mungkin di sini bisa jadi pembelajaran kita semua dalam trading. Kalau misalkan kamu belum yakin terhadap akun live, kamu coba dulu akun demo ya. Seperti juga gua dimulai juga dari akun demo. Buat teman-teman semua yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, gue akan coba share screen ke sobat trader semua ya. Nah, ini gue menggunakan salah satu platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti yaitu Monex ya. Atau MIFX ya. Nah, MIFX ini kalau kalau kamu lihat ya, di sini gue trading di oil ya, di oil. Nah, gue lihat kurvanya di 4 jam. Karena kita harus lihat dari gambaran besarnya dulu. Jadi kita lihat gambaran besar ya dari sini tuh. Sepertinya dia akan menjurus turun guys ya. Tapi kita sampai mana? Nah, kita lihat. Seharusnya dia sampai di sini nih. Tek, tuh, baru dia akan turun. Atau di level 78 sekian lah. Nah, kalau gue sih prediksinya di sini nih. Ya. Kan ini ada garis kotak-kotak nih. Di sini 7798. Gue akan target poinnya. Ya. Karena lo lihat aja nih. Tek, tek. Sebenarnya kalau lo mau ngikutin garis dan resistennya di sini nih. Tek, di sini. Itu lo kelihatan. Atau lo misalkan mau bikin pakai misalkan Bollinger Bands. Tapi kalau Bollinger Bands tuh biasanya di M30 sih works-nya. Jadi lo ambil M30 aja, di M30 lihat tuh. Dia dari yang turun udah mulai naik kan. Nah, indikasi tuh. Tuh. Ini dari indikasi berarti dia udah mulai naik. Nah, kalau kayak gini biasanya dia turun dulu, nanti dia akan naik terus kayak gitu. Karena kan kurva itu zigzag doang, guys. Ya, entah zigzagnya naik ataupun turun. Ada juga yang di tengah-tengah. Nah, kalau ini sepertinya dia menjurus untuk naik ya. Kita lihat dari M1. Nah, dari M1-nya juga kenceng nih naik ke atas tuh. Kalau kamu lihat ya di sini, M1-nya tuh kenceng banget untuk naik ke atas. Tuh, ya. M1-nya naik ke atas. Berarti semuanya sama-sama menjurus ke atas kan? Nah, kita lihat di H4-nya. Di H4, ya kalau lu mau yang targetnya aman-aman aja, lu ambil di sini nih. 77, apa namanya, 77, berapa nih? 77,77. Tapi kalau gue sih di sini ya. 77,94 kalau gue ya. Bisa juga kan di sini, kalau lo mau yang maksimalnya di sini, tapi kan masih tentatif guys kalau kayak begini. Jadi gue nyari yang aman-aman aja lah di sini. 77,90 lah ya, 77,94. 77,94, 77,94 kita cek dulu. 7794 trading manual. Mana nih? Oke, kita pasang aja 4 lot 7794. TP-nya untuk stop loss-nya kita ambil di sini aja ya. Stop loss gua karena mainnya tadi di H4 jadi gua ambil sini deh 76,05. Jauh nggak? 76,05. 0,05. Oh, terlalu jauh. Berarti kita main di sini aja nih. 7651. 51. Oke ya, 7651 di sini. Karena kalau stop loss sama TP itu biasanya diambil kalau stop loss tuh di sini nih yang kayak bentuk-bentuk kayak begini tuh. Ya, ada swing, nah itu biasanya di situ. Tapi kalau misalkan terlalu panjang lo bisa satu satu candle di bawah juga lo bisa atau dua candle di bawah bisa. Tergantung yang penting TP-nya lebih di atas dibandingkan stop loss-nya. Kalau bisa seperti itu. Oke, jadi di sini gue akan pasang untuk buy ya, karena di H4-nya dia juga buy, semuanya juga support buy kan tadi di M30 maupun di M1-nya. Oke, gue tinggal klik buy. Oke, kita tunggu aja hasilnya bakal seperti apa, apakah bagus atau tidak. Nanti kita lihat sama-sama hasilnya dan kita akan coba discuss sama-sama. Oke, setelah beberapa jam, ya beberapa jamnya sebenarnya cukup lama ya. Nah, bahkan gue sekarang udah ganti baju nih. Ya, dan gue take profit di $400 ya. Terus habis itu gue pasang posisi lagi dengan lot yang lebih gede, 20 lot. Ya, terus habis itu gue profit $4.000 lebih.
But anyway, bukan masalah itunya yang gue pengen kasih tahu ke sobat investor semua atau sobat trader semua. Yang gue pengen kasih tahu di sini adalah prosesnya. Dan kenapa gue bisa bikin judgement itu. Dan kenapa gue bisa benar judgementnya. Karena sebenarnya ada 3 faktor yang mendukung. Pertama, dari segi kita lihat ya, dari 4H-nya ya. Dari 4 jamnya itu kira-kira kurvanya naik ataupun turun. Ya, kita pakai Dow teori itu. Kalau misalkan dia rata-rata naik, oh ya udah. Kita M30 sama, terus baru M1. Kalau tiga-tiganya udah benar-benar sesuai, baru sikat. Nah, ini tuh sebenarnya udah sesuai. Jadi makanya gue tuh bisa dapat judgement yang tepat juga, sobat trader semua. Gitu caranya. Jadi lo tuh harus bisa nyesuaiin 3 aspek ini supaya benar semua, baru lo trading. Ada beberapa kejadian di mana M1-nya itu terkadang beda ya dengan M30 dan H4-nya gitu. Tapi ya yang paling penting M30 sama H4 gitu. Karena kalau M1 tuh suka berubah setiap saat gitu. Dan itu sih yang bisa dipelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat juga. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai trading atau investasi di aplikasi Monex atau MEFX, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Dan apabila kamu merasa video ini juga sangat bermanfaat, lo bisa share aja ke TikTok juga atau mungkin ke sosial media lain juga. Gue sekarang juga punya TikTok di Jason Armus, lo bisa ikutin aja dan lo bisa dapat konten finansial juga secara gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.